Salah satu perjuangan pokok PSI dari awal adalah melawan intoleransi. Pembiaran penyerangan atas kelompok yang berbeda keyakinan, penutupan tempat-tempat ibadah, meluasnya ceramah kebencian, lama-lama menjadi sesuatu yang kita anggap biasa saja. Inilah fenomena berbahaya yang disebut oleh aktivis peneliti perempuan Sandra Hamid sebagai normalisasi intoleransi. Normalisasi intoleransi adalah sebuah gejala di mana masyarakat semakin menganggap intoleransi sebagai sesuatu yang normal saja akibat meluasnya kampanye kultural yang mengajak orang hanya berpikir secara biner. Apakah hitam atau putih? Apakah kamu kaum kita atau kamu musuh kita? Dan menghadapi gelombang yang semakin besar itu, kaum nasionalis moderat di partai politik lebih memilih cara aman supaya lolos dari stigma anti umat. Tujuannya apa? Hanya untuk kepentingan elektoral semata. Bayangkan Bro dan Sis, tidak ada protes dari satu partai politik pun kecuali PSI ketika ada perayaan keagamaan diserang. Ketika ada tempat ibadah yang ditutup paksa. Ketika massa membakar rumah dari seorang ibu namanya Ibu Meliana. Dia berada di dalam rumah bersama dengan anak-anaknya dan rumah mereka dibakar oleh massa ketika pemiliknya masih berada di dalam rumah. Di mana para partai politik ketika Ibu Meliana akhirnya dijebloskan masuk ke dalam penjara? Di mana? Tidak cukup suara untuk menentang itu semua karena kita mulai menganggap bahwa hal ini biasa. Inilah yang disebut normalisasi intoleransi. Bro dan sis, teman-teman seperjuangan, apakah kita akan diam saja melihat normalisasi intoleransi ini terjadi? Bro dan sis yang saya cintai, prioritas pertama yang harus kita selesaikan hari ini menurut PSI adalah melawan segala bentuk ancaman bagi persatuan kita Indonesia. Ancaman terbesar bagi persatuan Indonesia hari ini datang dari dua arah. Pertama dari kaum intoleran yang setiap hari menjajakan kebencian, menghalang-halangi bahkan menyerang orang untuk menjalankan keyakinannya. Dan kedua dari para koruptor yang melemahkan gerakan persatuan, membuat kita semua kaum nasionalis moderat menjadi tidak percaya satu sama lain. Jadi kalau ada orang yang menyebut dirinya nasionalis, tapi di belakang masih saja mencuri uang rakyat, mereka lebih pantas kita sebut nasionalis gadungan.